Belum sah jadi warga hits Tangerang kalau nggak mampir ke sini. Ada nih satu kedai yang punya konsep unik ala pecel lele, tapi nggak jualan lele. Nah lo, kok bisa? Ya bisa dong, namanya Depot Nasi Palapa. Kedai ini menjual banyak menu rumahan dengan konsep retro yang dikemas secara modern. Ada nih satu menu yang bikin Audi tuh penasaran banget sobat makan. Kira-kira apa tuh? Langsung aja deh kita ikutin Audi. Aduh, kapan ya aku bisa menikmati comfort food makanan rumah yang selalu mengingatkan aku kepada ibuku dan juga omaku. Oh my god, sobat makan, tiba-tiba di depan mata aku. Ini mah comfort food aku banget. Ini ngingetin aku sama kalau di Padang itu namanya telur barendo ya. Jadi telurnya tuh crispy banget tuh. Dan ini aku yakin pasti rasanya enak banget seperti rumahan. Aduh, aku gak sabar deh pengen cobain. Tapi nih ya sobat makan, ada hal lain dan menarik dari dadar anget di Depot Nasi Palapa di Tangerang ini. Karena telurnya nanti akan kita siram ini kuah santan susunya. Ini pasti rasanya wah. Cuma aku pengen coba dulu nih. Ini bener nggak seperti penampilannya se-crunchy itu? Wow. Gigitan pertama rasanya udah crispy banget, gurih, asin, pas semuanya. Jadi nggak plain, nggak rasa telur aja, tapi ada bumbunya juga yang berasa. Sekarang aku mau cobain kuah santan susunya. Ini rasanya tuh kayak kuah soto Betawi. Nah, aku penasaran kalau kuah susu santannya ini dicampur sama dadar angetnya gimana. Coba ya kita mandiin ya sobat makan. Ini nih dadar anget yang dicari banyak orang kalau mampir ke sini. Menunya sesimpel telur dadar yang digoreng kering, kemudian dicampur pakai kuah santan dan susu hangat dong. Aduh, bikin perut auto keroncongan gak sih? Ini harusnya milky banget, creamy, dan pastinya gurih karena ada santannya. Sekarang telurnya sudah terendam sama kuah susunya. Nih ya, kita landingkan di mulut. Rasanya beneran kayak kita lagi makan soto, tapi ini isiannya bukan daging, tapi telur yang crispy banget. Ternyata enak loh. Ini bener-bener inovasi baru ya, makan telur pakai ada kuahnya begini. Lucu deh. Setuju deh Audi, ini sih inovasi baru yang bikin para Gen Z berbondong-bondong buat cobain. Rasanya yang sederhana, ngingetin kita sama makanan rumahan buatan mama. Duh, jadi kangen mama kan. Lanjut dong, cobain pakai nasi uduknya, jangan dianggurin aja. Aku mau cobain sekarang pakai nasi uduknya. Kita taruh sini, habis itu kita guyur pakai kuah santannya. Kita landingkan ke dalam. Ini enak. Jadi itu nasi uduk dicampur sama santan, kuah susu. Rasanya semakin gurih, creamy. Cuma nggak yang mahteh gitu, nggak bikin mual. Karena telurnya itu kan udah absorb atau menyerap kuahnya. Nah dicampur sama si telurnya jadinya enak karena telurnya sendiri itu crunchy. Wah, sepiring kebahagiaan baru aja masuk ke perut Audi nih sobat makan. Tapi piringnya Audi tuh kayaknya kurang penuh sih. Next, Audi mau coba makan pakai paru gorengnya nih. Bakal kayak gimana ya rasanya? Aku ada topping tambahan nih sobat makan. Ada paru goreng. Aku mau masukin parunya. Aku mau masukin juga ini kulit kol goreng. Selain menu dadar anget, ada juga nih konco-konco yang bakalan nemenin Audi buat ngelengkapin menu makan hari ini. Ada kulit dan juga kol goreng. Ayo, siapa nih yang doyan kulit dan kol goreng? Nih ya, biar semakin mantap. Nih, aku mau coba dulu. Ini ada telurnya, ini ada kol gorengnya, dan juga ada kulit gorengnya. Dicampur sama dadar anget dan kuah santan susunya, kebayang bakal ngeblend kayak gimana di mulut. Kita landingkan. Wah, definisi makanan yang rasanya rating 5 ini sih. Next, Audi mau coba nyampur sama lauk yang mana lagi ya? Lanjut, aku mau cobain ini paru gorengnya. Biasanya kalau paru itu tricky karena
paru kalau nggak dibumbuin pakai bawang yang mendok, rasanya pasti akan hambar. Nah kita cobain ya. Ini aku mau cobain paru plus kulit sekalian dan juga dadarnya. Semua akan menjadi satu. Kita landingkan di mulut. Berasa nemu harta karun gak sih? Walaupun kedai ini punya konsep modern, tapi rasa makanan yang humble di lidah bikin semua orang pasti bakal datang ke sini lagi. Kalau udah gini, penilaian Audi apa ya? Kalau menurut aku nih ya, ini tuh udah paling nikmat, paling comforting, paling bikin nostalgia, rasanya selalu pengen ada di rumah gitu. Karena ini makanan-makanan rumahan banget yang bikin aku tuh makin kangen sama rumah. Pokoknya love banget deh buat depo nasi palapa. Karena buat aku palapa paling lahap, paling asoy. Penasaran kan? Penilaian dari aku berapa? Kalau aku, depot nasi palapa di Tangerang rasanya rating 5. Mantap. Aduh, kadang tuh ya hati tuh insecure, galau. Apalagi kalau melewati rekomendasi kuliner dari rating 5. Aku yakin pasti juga sobat makan galau kan kalau ngelewatin rekomendasi kuliner dari rating 5. Tapi itu mah aku dulu. Kalau sekarang aku sih happy-happy aja. Soalnya caranya tuh gampang banget. Kamu tinggal ambil handphone kamu, abis itu scan QR code yang ada di layar kanan bawah TV kamu ini. Yes, bener banget. Supaya kamu gak ketinggalan nonton program rating 5 dan pastinya tayangan GTV lainnya melalui aplikasi RCTI Plus. Makanya sekarang scan. Halo sobat makan, kali ini geng rating 5 lagi berkunjung ke kota yang adem banget, alias kota Sukabumi. Sobat makan yang aku pecinta kuliner, wajib banget cobain menu yang satu ini, yaitu Geco Nur Latif. Nah, Geco merupakan singkatan dari Toge Tauco. Walaupun hanya berisi tauge dan ketupat yang disiram tauco, makanan ini tuh udah menjadi kuliner favorit masyarakat Sukabumi loh sobat makan. Makin penasaran kan gimana sih rasa geconya? Cus, ikutan rating 5 terus. Sobat makan, sekarang aku udah ada di Geco Nur Latif di Sukabumi. Aku tuh udah mimpi-mimpi Pak, pengen cobain geco Bapak ini. Ini gimana cara buatnya? Aku pengen buat juga. Iya, bikin sendiri dong. Ini kan. Kita belah dulu. Ini ketupatnya ya Pak ya. Ini ketupatnya bikin sendiri Pak? Nah, beli udah jadi. Oh, beli udah jadi. Terus ini kita bagi dua begini ya Pak ya. Nah, habis itu gimana Pak? Ambil tahu. Ambil tahu. Iya. Oke. Nah, terus ambil tahu ini Pak. Potong-potong, potong-potongan. Potong-potong ya. Iya. Dah, terus Pak. Mie dulu masukin gitu. Ini. Iya. Masukin ke sini. Iya. Ke sini Pak. Iya. Togenya. Diaduk sama togenya. Iya. Ini Pak. Iya. Udah? Nah, masukin ke piring. Udah? Terus ambilnya. Nah, dah. Iya. Terus habis itu Pak. Yuk. Sini ya Pak. Iya. Gini. Berapa sendok Pak? 3 boleh, 4 boleh. Mantap. Dah. Terus Pak, Iya. kecap. Ini ya Pak. Sah. Udah Pak? Siap. Dah. Dah. Terus Pak. Udah. Udah siap. Kerupuk. Dipisah aja ya Pak ya. Boleh, siap. Let's go. Iya, aku jadi nggak sabar. Ini katanya tuh tauconya rasanya tuh medok banget. Karena ini udah ada sejak 1990. Aku nggak sabar. Aku langsung aduk aja lah ya, sobat makan. Tuh, lihat. Tuh. Nah, isi geco ini terdiri dari toge,
mie, ketupat, dan juga tahu. Jadi kalau sobat makan pesan menu ini, wah dijamin kenyang deh pastinya. Nah, sobat makan, sekarang aku mau cobain togenya ya, plus mie kuningnya, tahunya, dan juga ketupatnya. Beuh. Ini bener-bener salad versi Indonesia. Nih. Enak loh. Ini ketupatnya itu lembut, tapi masih ada sedikit rasa-rasa nasinya. Cuma tertutupi oleh tahunya yang benar-benar super lembut banget. Terus mie-nya itu benar-benar al dente kalau kata chef-chef itu ya. Dimasaknya itu dengan sempurna, jadi nggak kelembekan, kelodehan gitu. Tapi nggak yang keras juga, jadi benar-benar al dente. Emang ya, geco ini tuh paling cocok dinikmatin dengan kerupuk. Kalau udah dicampur sama kerupuk, wih, rasanya bakalan kayak gimana tuh? Kita tanya Audi yuk. Kita banyak-banyak. Tuh ya. Nah, ini harusnya makin mantep nih kalau ditambahin kerupuk. Kita landingkan di mulut. Wow, ternyata dipakein kerupuk kuning ini makin mantep rasanya. Selain itu, geco ini emang paling pas dinikmatin juga dengan gorengan. Audi makin lahap deh nih makannya. Kita uak-uak caranya. Kita taruh di atasnya ini. Harusnya sih enak ya. Tuh, kita mandikan. Lala. Tuh, dia juga masih ada kacang-kacangnya gitu loh. Jadi teksturnya tuh banyak banget dari togenya, mie-nya yang lembut. Nah, ini ada crunchy-nya juga dari kacangnya. Kita landingkan. Bener kata aku, bakwan kan rasanya itu kayak rasa sayuran, ada kolnya juga dicampur sama kuahnya yang manis pedas, dan ada togenya, ada mie-nya, ada lontong, ada ketupatnya, dan ada tahunya. Itu jadi blend perfectly in your mouth. Audi, jangan lupa bagi-bagi sobat makan juga dong. Makan geco tuh emang pas banget pakai gorengan, apalagi tahu goreng, makin enak deh pokoknya. Ya ampun, ini beneran ya. Ini tadi tahu aku belah, aku campurin sama geconya. Aduh, rasanya enak banget. Dari tahunya ini yang udah crispy ya, ditambah asin manis pedas dari kuahnya si geco, dan togenya yang bener-bener fresh banget. Ya Allah, itu makin enak, makin nikmat. Ini lebih nikmat daripada tahu isi yang biasa aku makan, karena ternyata geco dicampur tahu, ya Allah, rasanya makin nikmat. Rasa geco Nur Latif ini emang gak main-main sobat makan. Tauconya tuh medok, togenya segar, dan pastinya nendang di lidah deh. Makin gak sabar, kira-kira penilaian Audi gimana ya? Nah, sobat makan, penasaran kan? Nih, Claudia makannya banyak banget nih, kecil-kecil makannya banyak. Ya iyalah, orang enak banget. Ini baru rekomendasi kuliner dari rating 5. Penasaran kan berapa sih nilainya geco Bapak Nur Latif ini? Jadi kalau menurut aku, geco Nur Latif rasanya rating 5. Tauconya nendang bol. Duh, Kenapa? insecure nih aku kalau ngelewatin rekomendasi kuliner dari rating 5. Don't worry, bestie. Ambil HP kamu, terus scan QR code yang ada di kanan layar TV kamu. Nah, sekarang bisa nonton rating 5 dan tayangan GTV di mana aja melalui RCTI Plus. Yuk, scan sekarang ya. Firhan dan Andrea lagi di stasiun mau ngapain sih? Mau mudik atau mau pelesiran? Gang rating 5 kali ini mau cobain salah satu gudegnya anak Jakpus nih. Apalagi kalau bukan gudeg Butinah.
jualannya udah lumayan lama nih. Butinahnya sendiri mulai membantu usaha orang tuanya sejak tahun 60-an. Sampai pada akhirnya Butinah mulai buka usahanya sendiri pada tahun 1986 menggunakan resep turun-temurun. Oh ini loh gudeg Jogja Butinah. Permisi Bu. Wih. Sobat makan, ada nyempil gudeg yang rasanya itu enak banget. Bu, aku mau yang komplit Ya udah satu. Bu, kasihan Bu, kasih udah lapar. Oke. Bikinin dua ya Bu, dua ya. Dua ya? Oke, makasih ya Bu. terima kasih Bu. Bisa dibilang legend juga nih kedainya karena udah ada sejak puluhan tahun lalu. Menu yang dijual pun cukup lengkap nih sobat makan. Mulai dari opor, menu bacem, sampai kreceknya. Gudeg di sini tuh khas Jogja ya sobat makan. Tapi rasanya tuh nggak cuma manis aja. Waduh, langsung aja deh, nggak pakai basa-basi. Yuk ikutin Firhan dan Andrea. Sobat makan, sekarang aku lagi ditemani sama Andrea. Dan Andrea ini katanya tuh suka banget yang namanya gudeg ya. Iya, gudeg. Jadi gudeg ini adalah makanan khas Daerah istimewa Yogyakarta. Oh, Yogyakarta. Dan di sini tuh variasi itu banyak banget. Ini ada apa ini? Ini namanya tahu bacem. Kalau iki opo? Ceker pedes. Oh, ceker pedas. Dan ini ada tempe ya. Tempe Ada bacem. Tempe bacem. Ya. Dan kalau di sini tuh udah ada satu kesatuan yang harmonis banget ya. Udah ada krecek, terus juga udah ada si ayam opornya, Ayam opor. telur sama tahu. Kita mau cobain semuanya. Oke. Wah, lambung bakal auto geter sih kalau lihat semua menu di sini. Saking gak sabar pengen cobain, Firhan dan Andrea pesan semua menu yang best of the best deh di sini. Aku penasaran sama ayamnya dulu deh. Nih, sobat makan, tuh lihat. Mohon maaf sobat makan, Kenapa? ini ayamnya lembut sekali Lembut banget ya. Baru Bener-bener. diangkat dikit udah copot. Karena dia bener-bener masaknya tuh empuk, tergodok dengan sempurna tuh. Cobain yuk. Ya coba, bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget sih. Enak banget tuh ya. Karena beberapa kali aku makan ayam opor, biasanya mereka kuat di rasa santan. Tapi ini kuat di rasa rempah. Oh, jago, benar. Jadi si ayamnya itu yang lembut banget, dia tuh meresap sampai ke tulang-tulangnya. Dia tuh manis, gurih. Bener-bener manisnya tuh bukan cuma dari gula putih doang, tapi ada gula merahnya gitu loh. Jadi kayak gitu ya? sedep. Kalau rasa ayamnya aja udah rating 5 begini, kayaknya paling cocok langsung dimakan pakai nasi gak sih? Ini adalah yang paling sakralnya nih. Ini gudegnya ini, dia harus enak, manis, legit tuh. Nah, sobat makan, gudegnya kita coba ya. Manis, legit. Ada pedesnya. Pedesnya juga, kalau menurut aku sih ya, dia tuh pedesnya itu dapat dari kreceknya. Iya. Jadi karena disiram, kena gudeg aja, jadi biasanya kita ngerasa ada pedesnya. Iya. Nah, dan di sini aku langsung kita coba kreceknya deh. Ini dia nih yang bikin gudeg di sini banyak diburu pembeli. Sayur krecek yang pedesnya tuh no kaleng-kaleng. Cus deh kita icip rasanya. Nah, ini dia nih kreceknya nih atau ceceknya nih. Nih. Let's try. Oh, kreceknya juga pedes ya. Yes, emang di sini terkenal dengan kreceknya pedas. Tapi Wah. tahu nggak yang bikin istimewa di sini? Apa? Dari tadi kita makan ada suara kereta berasa kayak lagi nunggu orang pulang Karena emang LDR. karena lokasi itu di Godang Dia dekat kereta. Oh, dekat stasiun Godang Dekat Dia. stasiun, betul. Oke. Kalau makan di sini siap-siap adu suara sama klakson kereta deh. Tapi suasana yang kayak gini nih yang bikin rasa gudeg itu makin meriah. Mau tahu cara ngurangin pedesnya nggak? Pakai kerupuk. Oh yes, enaknya di sini dia tuh nyediain kerupuk gendar. Yap. Jadi kerupuk gendar ini kayak bestinya sama si gudeg gitu loh. Iya, ini bisa ngurangin rasa pedes juga tau. Betul, betul. Emang dasar warga plus 62 nggak bisa lepas dari yang kriuk-kriuk. Sobat makan tim yang mana nih? Makan kerupuk ala Firhan atau kayak Andrea gini? Let's try. Nah, Aku penasaran nih, karena di sini kan yang pedesnya itu kan krecek sama nangkanya. Aku mau nasi krecek sama ayam. Untuk ngurangin pedesnya, aku pakai bestinya. gendar. Selamat makan. Duh, ini sih paket komplit deh. Manis dari gudegnya, ketemu sama kreceknya yang pedes melebihi omongan tetangga. Plus menu tempe dan tahu bacem yang manisnya sampai ke dalam-dalam. Next, Firhan dan Andrea mau coba yang mana lagi nih? Pas kita makan sama si gendar ini, jadi ngasih tekstur crunchy gitu ya. Benar. Jadi kayak garing, ada manisnya, pedesnya, ketemu nasi. Ini enak banget. Dan ketambahan gurih dari Betul. kerupuknya ya nggak sih? Betul banget. Aku juga penasaran sama si telur bulutnya. Dia warnanya coklat gini nih. Wow. Tuh lihat cakep banget kan? Ini bener-bener minta dimakan banget. Aku penasaran. Coba deh. Nah, Legit
gitu. Sekarang aku mau cobain telur, gudeg, krecek sama yang paling penting cabai rawit biar makin duar rasanya. Biar meledak ya? Meledak tuh. Duar. Bacem. Kamu tahu, aku tempe. Nih. Tuh. Gimana rasa tempenya? Enak banget. Tapi kok bisa meresap sampai ke dalam-dalam ya? Karena dia tuh dibacemnya lama. Jadi setelah dibacem biasanya kalau dibacem-baceman gini dia didiemin dulu. Karena itu fungsinya kenapa? Jadi kalau udah selesai proses pemasakan gitu si bacem ini, setelah dia nyampe dari proses panas ke dingin, itu tuh nyerap tuh semuanya tuh. Itu yang bikin enak. Aku mau coba pakai nasi. Tempe bacem ini kan identik dengan rasa manis ya. Aku pengen tahu deh, rasa manis dikasih pedes sama gurih. Betul. Pasti nyatu deh. Coba deh. Kalau aku mau nyoba tahu sama nasinya nih. Sumpah Kak, ini kecampur sama kerupuk, rasa gurihnya tuh kerasa. Terus rasa pedesnya dari gudegnya, dari kreceknya juga kerasa. Benar. Terus ketambahan sama rasa manisnya yang nggak gagal. Menurutku nih tempe Iya, bener bacemnya nggak enak gagal. banget ya, Enak bener banget. ya. Aku tadi cobain tahu sama nasinya itu bener-bener enak banget sih. Taunya tuh karena dia dibacem sempurna, dia tuh kayak ada padet gitu loh. Iya benar. Jadi padet banget, jadi enak banget. Tapi tahu nggak, ada yang kurang. Apa tuh? Nih, aku doyan banget sama ceker Iya sih. Kak, cobain dong cekernya dong. Iya. Eits, ada satu menu yang hukumnya kudu wajib dicobain nih, ceker pedesnya. Kalau dari warnanya sih kelihatan merah galak gitu. Tapi rasanya bakalan segalak warnanya nggak ya? Nah, dari ini ceker ya. Dia ukurannya nggak terlalu besar ya. Iya, let's try. Oh, pedes ya. Dari bentuk cekernya memang nggak terlalu gede, tapi Empuk banget. Empuk banget. Muka bule tapi doyan ceker ya. ini enak banget. Siapa sih orang bisa nolak ceker? Iya bener dong. Nah lo, makan gudeg apa petasan banting tuh? Pantas aja warung ini selalu ramai pembeli ya. Dan bisa ngabisin 200 porsi gudeg per harinya. Tapi ini pedesnya rendang banget loh. Rendang banget ya, Bener-bener bener-bener rendang melek banget. ya. Iya. Bener ya. Kamu nggak salah ngajak aku ke sini. Kalau makanan itu bener-bener rasanya tuh meledak, tapi dia tuh diimbangin sama rasa manis khas gudegnya. Apalagi kalau pakai kerupuk, ada Betul. rasa gurihnya. Ada gurihnya, ada teksturnya juga. Tahu gak sih kenapa dia bisa enak kayak gini? Kenapa nggak? Karena dia tuh udah legend banget. Oh ya? Dan dia tempatnya juga nyempil, makanya tadi kamu suka nyasar kayak kesini kan? Nyasar aku Karena tadi. di tempat itu yang tahu-tahu aja. Jadi kayak hidden gem gitu. Aku tuh penasaran deh Kak. Gudeg ini sebenarnya dibikinnya dari apa? Jadi gudeg itu nangkanya itu pertama dia pakai nangka muda yang Oke. dikupas bagian luarnya agak tebal, terus dia direndam sama bumbu terus digodok. Wah, kalau dilihat-lihat mukanya udah pada kekenyangan cobain gudeg sih. Kira-kira menu favorit Andrea dan Firhan yang mana ya? Dan apa sih penilaian dari mereka? Pasti sobat makan di rumah penasaran kan gimana penilaian kita tentang gudeg yang hidden gem ini? Yes, bener Yes. banget. Jadi, menurut kita Gudeg Butina di Gondang Dia rasanya muah 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 rating 5. Sobat makan, siapa di sini pecinta es campur? Buruan, sini merapat. Yang rating 5 hari ini lagi ada di kota Ciamis dan mau cobain es yang udah legend banget sejak tahun 1980-an. Namanya es sirup campur Haji Edi. Si Hanum pergi ke Ciamis. Yuk kita minum yang manis-manis. Nah, seperti yang ada di depan mata aku, ini adalah es campur. Ya, pergi ke Ciamis harus minum yang manis-manis, ini es campur. Tapi ini ada sedikit asem-asemnya katanya. Jadi nggak cuma manis yang seperti es campur biasanya. Ini tuh ada sedikit asemnya. Dan yang lucunya, masa es campur ada tomatnya? Tuh, lihat deh. Es sirup ini udah menjadi idola sejak zaman dulu loh. Karena rasanya nyegarin banget. Dan yang uniknya, sirup di warung ini tuh ya produksi sendiri. Jadi nggak akan bikin sakit tenggorokan. Kira-kira rasanya kayak gimana tuh? Tuh, lihat. Ini tuh warnanya gemes banget, gemoy gitu loh. Warna-warna Gen Z banget, berwarna-warni. Tuh, lihat deh. Di sini ada kelapa, ada tomat, ada mangga juga, ada alpukat, ada melon, ada kolang-kaling juga, terus ada agar-agar yang pasti. Jadi banyak banget tuh. Waduh, aku nggak sabar pengen cobain. Aku mau cobain kuahnya dulu ya.
Rasa sirupnya tuh segar, manis, tapi ada asemnya. Rasa asemnya tuh kayak rasa asem dari tape gitu loh. Tapi tuh aku suka banget es campur yang model kayak gini, jadi nggak monoton gitu yang manis-manis aja. Jadi ada rasa kayak asem-asem kecutnya sedikit. Nah, tapi aku mau coba nih buah-buahannya itu seseger dan se-fresh apa. Nah, hal unik lainnya nih Sobat Makan, es sirup campur Haji Edi ini juga terdapat kondimen tomat loh. Gimana sih rasa es sirup campur di mix dengan tomat? Aku baru nemu di Ciamis ada es campur pakai tomat, makanya aku mau cobain dulu tomatnya. Ternyata bisa ya tomat dijadiin kondimen di es campur. Dan ternyata seger loh. Selain ada tomat, kondimen pelengkap tuh ada juga nih kolang-kaling, kelapa, dan pastinya melon segar. Pasti kalau abis minum es ini langsung happy deh. Enak loh, seger. Karena aku juga sebenarnya suka jus tomat ya. Tapi aku tuh nggak terlalu suka tomat yang di potong-potong gitu. Nah ini kan tipe tomat yang dipotong. Cuma kalau udah dicampur sama sirup begini, kayaknya aku bakalan suka deh sama tomat. Aduh, I love you tomat. Emang sih es campur itu tuh identiknya dengan agar-agar dan juga alpukat. Tapi bentar dulu deh Sobat Makan. Ini tuh juga ada buah mangganya loh. Wah, isiannya banyak banget. Wow, aku tuh suka banget melon ya. Dan ini melonnya fresh banget. Terus abis itu manis. Alpukatnya juga nggak pahit. Terus mangganya juga nggak yang asem banget. Nggak, tapi bukan yang tipikal manis juga ya. Agar-agarnya juga enak. Nggak keras. Ini enggak, masih lembut. Enak. Ini aku mau coba tomat dan juga mangga. Coba tomat dicampur mangga jadi apa tuh? Coba ya kita icipin. Wow, beneran loh, ini yang menariknya karena ada tomat di sini. Mungkin kalau yang buah-buah lainnya udah biasa ya kita jumpain ya di es campur. Cuma tomat loh, tomat dimasukin ke dalam sini. Tapi hasilnya enak-enak aja. Dan rasa sirupnya itu kayak kecutnya tuh dapet dari seperti kecut dari tape atau tape ketan hitam. Nah rasanya tuh rasa-rasa kayak gitu tuh kecut-kecutnya. Udah puas cobain yang manis-manis, dijamin tidur nyenyak deh malam ini. Kira-kira kalau menurut Audi rasanya gimana ya? Sobat Makan, tahu gak sih? Menurut aku nih ya, ada 4 hal yang bikin happy. Pertama, berlian. Itu kayak girl best friend banget gitu kan. Abis itu kedua, cinta. Ketiga, makanan manis-manis. Dan keempat, pastinya rekomendasi kuliner dari rating 5. Nah sekarang penasaran kan nilainya berapa es campur Haji Edi ini? Penasaran kan? Ya udah deh, sekarang aku kasih tahu. Jadi kalau menurut aku, es sirup campur Haji Edi enaknya real. Wah, rame banget ya yang makan di sini. Walau lokasinya YTTA alias yang tahu-tahu aja karena nyempil di pojokan gedung perkantoran. Gak mengurangi eksistensi dari soto tangkar dan sate Bang Edi yang berlokasi di Jakarta Pusat. Sobat Makan. Sobat Makan, sekarang kita berdua lagi ada di Soto Tangkar. Ini Soto Tangkar ini nyempil di tengah-tengah gedung, tau nggak? Gedung perkantoran, bener. Lihat dong babatnya. Ini tuh Sabar. menggoda banget. Sabar. Emang ini emang enak banget, aromanya emang sedap banget. Tapi ini kamu mau apa? Mau bagian apanya? Aku mau semuanya. Mau ini ya babat, tulang Babat. muda, terus juga ada Tulang kiki. muda? Tulang muda. Ya ampun Sobat Makan, tau nggak ada tulang muda. Kalau dimakan tuh krenyes-krenyes, ini enak banget. Iya. Bisa dimakan? Bisa. Ini kita potong, tapi potong khusus. Potong. Potong. Coba. Mau ini kikil. Mau kikil. Kikil. Pakai sate nggak? Oh, ada satenya? Ada. Oh iya, jadi nggak cuma soto tangkar tok tadi di sini. Betul. Mau tuh ya. Ya udah Sobat Makan, abis ini kita berdua udah mesen soto tangkar sama segala jeroan ini dan juga sate ya. Iya, sate. Gimana langsung kita makan? Makan. Ini lapar. Ya, Sobat Makan. Lapar.
Wow, pilihan menu yang ditawarkan cukup beragam loh sobat makan. Ada soto daging, soto campur dengan isian jeroan seperti usus, babat, daging, tulang muda, hingga menu satenya nih. Iki tuh sate kok. Sate nih, satenya. Dan satenya itu ada kuahnya. Kuahnya tuh kayak begini nih. Jadi isian di soto tangkar ini tuh ada ini nih. Ini Salah apa? satu, ini tuh kikil. Ini apa? Itu apa tuh? Kamu tahu nggak? Ya nah, aku ngerti loh, aku nggak ngarah Itu tanya. babat. Oh babat. Babat. Ini hati ya? Bukan, itu Oh salah. paru. Oh paru. Nah kan ini ada tulang muda. Nah tuh. Tulang muda? Tulang muda, jadi dimakan tuh krenyes-krenyes enak nih. Ketoknya Dan menarik. ini juga satenya, ini tuh sate sapi ya tuh. Dia tuh sate itu kayak dibumbuin pakai bumbu putih. Iya. Terus dicelupin, dibakar setengah matang, dikasih kecap lagi, dibakar sampai matang. Sobat makan, kalau dilihat sekilas, kuah soto tangkar memang sedikit mirip sama kuah soto Betawi ya. Bedanya, kuah soto tangkar cenderung orange kemerahan. Penamaan soto tangkar merupakan olahan tulang iga sapi nih sobat makan. Tapi saat ini udah mulai banyak yang mengkombinasikan isiannya menggunakan jeroan. Pantas aja ya, kuah soto tangkar cenderung lebih gurih dari soto Betawi. Jadi soto di sini tuh namanya soto tangkar ya. Tuh, lihat dong. Ini full jeroan ya? Full jeroan. Nih, Aku mau cobain kuahnya dulu, coba kuahnya yuk. bismillahirrahmanirrahim. Oh, udah pedes ya? Pedes, tapi saya aku seneng banget itu rempahnya itu Rempahnya loh. bener. Rempahnya kerasa banget. Di kuahnya tuh ada rasa smoky-smoky-nya Iya, yo. aku juga tadi ngerasa ya, kayaknya Iya kan? beberapa bumbu tuh ataupun jeroan itu ada yang dibakar, jadi ada aroma smoky-nya. Ambune wis penak, guys. Oh enak ya. Aku kalau kayak gini tuh, suka aku racik dulu. Yo iyalah. Iya, Gak ngarah penak. bener. Tuh. Nah ini aku kasih sambel. Aku kasih jeruk sih nek aku. Nah, jeruk. Terus aku mau kecap dong. Oh kecap, nyo. Kecap sih. Nah. Sama ada acar. Kalau aku, acarnya wajib masuk pertama. Kalau aku ya. Karena kenapa? Dia bikin jadi seger, krenyes-krenyes, garing. Aku yo pengen pakai kecap. Nah, tuh ini diaduk dulu. Cobain lagi ya. Kayaknya udah sedep nih. Udah mantep banget. Enak Aku banget. langsung mau cobain babat sama tulang muda nih. Pedesnya kan nendang puwol. Heeh. Terus jeroannya itu enggak terlalu biasanya Amis kan gitu ya, bau amis. enggak ada amis-amisnya sama aku baru tahu loh tulang muda bisa dipakai. Enak kan? Enak. Nah ini ada parunya juga. Tuh. Tapi ini sudah berkuah, pedas, dan dia tuh dipakai kondimen apapun ini jeroan-jeroan. Enak gitu. ya? Enak. Enak banget sobat Enak. makan. Bah, pecinta kuah santan, mana bisa nolak nih sama menu soto tangkar di sini. Kuahnya gurih, isian sotonya kenyal dan gak bau. Tulang mudanya yang kasih sensasi krenyes di mulut, makin mantep kalau dimakan sama emping sih. Aku boleh nggak sih minta emping? Oh, Aku boleh, pengen kayak boleh, emping boleh. dulu deh, kayaknya mantep banget deh. Boleh. Dan ini ya, ini kalau aku suka diremetin gitu loh. Diremek ya apa? Diremetin tuh kayak begini nih, gini. Oh, kayak hatiku. Kalau emping beda, kalau emping diremetin enak. Tak celupno ndek kuah sih. Oh, Kayak ini kan ada rasa pahit-pahit Emping asinnya kan? ya. Ah. Tak celupnya diduduh coba. coba. Enak kan? Enak kan? Sobat makan, tim yang mana nih? Campur emping ke kuah kayak Firhan atau kayak Andrea gini nih? Mau gimana pun cara makannya, udah pasti rasanya sama-sama juara deh. Eits, tapi jangan sampai kehabisan ya, soalnya rame banget yang makan di sini. Kamu tahu nggak, ini aku pertama kali makan kikil loh. Gimana rasanya? Enak. Enak Wah. kan? Jadi tuh teksturnya tuh dia kenyal-kenyal gitu. Ya. Aduh, aku udah ada bau banjur ah kalau kayak gini ah.
Kalau udah ketemu menu berkuah gini, cocoknya mah dikawinin sama nasi anget gak sih? Ini ada paru, nasi, emping, kalau aku ada acarnya juga tuh. Let's try. Nasi, ketemu emping, terus sama juga ada parunya yang kenyal, lembut. Wah, bener-bener nikmat banget ya. Iya, terus di sini tuh ada tomat yang biasanya memberikan cita rasa asam. Tapi itu tidak mengurangi pedasnya sama sekali. Oh iya benar. Jadi tuh tomat di sini tuh ngasih sensasi segar, bukan ngasih penetralisir pedas. Jadi karena dia berlemak, bersantan, jadi ada tomat tuh yang bikin seger gitu. Ada satu menu yang nggak boleh di skip kalau mampir ke sini nih, namanya sate sapi. Daging yang digunakan tuh menggunakan daging sapi lengkap dengan lemaknya. Tapi kalau rasanya, udah biar Firhan dan Andrea deh yang ngasih tahu. Tapi ini jangan didiemin nih. Ini ada sate. Oh iya. Ya ampun, sate. Ya ampun. Ini loh saking enaknya sotonya aku sampai lali ada sate. Nih aku kucurin dulu ya. Oke. Biar segar. Oh satenya itu dipakein itu. Pakein jeruk juga. Nah, tuh jadi potongannya itu dia tuh ada daging, lemak daging. Daging lemak dan di atasnya dikasih brambang goreng. Iya benar, biar harum. That's right. Nggak salah sih, walau cuma dipakein bumbu kecap, tapi rasanya meresap sampai ke pori-pori dagingnya. Satenya, dia tuh lembut, meresap bumbunya ya. Iya, tapi kan ini kan tadi kamu bilang dikasih kecap toh. Nah kecap itu kan identik dengan rasa manis. Tapi ini rasa dagingnya udah hilang loh. Iya benar, jadi tuh kecap di sini tuh buat kayak pelengkap aja. Jadi ada aroma dagingnya, ada smoky. Ada kecap tuh bikin jadi caramelize. Yes. Wah, semua menu udah dicobain nih. Dagingnya empuk, jerawannya juga lembut banget. Ditambah lezatnya sate sapi di sini. Kira-kira menu favorit Firhan dan Andrea apa ya? Pasti pemirsa di rumah nih udah pada penasaran banget gimana sih penilaian kita tentang soto tangkar dan sate kuah Bang Edi di Cideng ini. Jadi menurut Kita berdua nih, soto tangkar dan sate kuah Bang Edi di Cideng enaknya real. Makan saya.